Ayat ini merupakan penghususan, namun tidak berarti bahwa nama-nama dan sosok setiap munafik diperlihatkan kepada Nabi. Wallahu alam. Ibnu Asakir meriwayatkan dalam biografi Abi Umar al-Bairuti, dari Abu Darda, ada seseorang yang bernama Harmalah. Dia datang kepada Nabi dan berkata, iman itu berada di sini. Harmalah menunjuk ke lidahnya. Nifak ada di sini. Dia menunjuk ke dadanya. Dia tidak menyebut nama Allah melainkan sedikit. Maka Rasulullah bersabda, ya Allah, anugerahkanlah kepadanya lisan yang senantiasa berzikir dan kalbu yang bersyukur. Anugerahkanlah kepadanya rasa cinta sehingga dia mencintaiku dan orang-orang yang mencintaiku serta jadikanlah akhir perkaranya kepada kebaikan. Harmalah berkata, wahai Rasulullah, kami punya teman dari golongan munafikin dan aku sebagai pemimpin mereka, bolehkah aku mendatangkan mereka kepadamu? Beliau bersabda, barang siapa yang datang kepada kami, maka kami akan memintakan ampun untuknya, dan barang siapa yang bercokol dalam kemunafikannya, maka Allah lah yang akan mengurusnya, dan jangan sekali-kali kamu menyobek tirai seseorang. Hadis senada dikemukakan oleh Ahmad dan Hakim. Firman Allah Ta'ala, nanti mereka akan kami siksa 2 kali, yakni dibunuh dan ditawan. Dalam riwayat lain dikatakan, dengan kelaparan dan azab kubur. As-Sidi meriwayatkan dari Abi Malik, dari Anas, dia berkata, pada hari Jumat Rasulullah berdiri untuk berkhutbah. Tiba-tiba beliau berkata, hai Fulan, keluarlah. Kamu orang munafik. Keluarlah kamu, hai Fulan, karena kamu munafik. Maka beliau mengeluarkan sejumlah orang dari masjid. Jadi, di antara mereka ada yang ditelanjangi demikian. Menurut Ibnu Abbas, inilah azab yang pertama, yaitu ketika mereka dikeluarkan dari masjid. Azab yang kedua adalah azab kubur. Hal senada dikemukakan pula oleh At-Sauri dari As-Sidi dari Abi Malik. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar, yaitu azab akhirat berupa kekekalan di dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan demikian. Sedang yang lainnya mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurkan amal soleh dengan perbuatan buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 102. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan keadaan kaum munafik yang tidak ikut berjihad karena mendustakan dan bersikap ragu-ragu, maka dia menjelaskan keadaan orang-orang yang mendustakan dan tidak ikut berjihad karena malas padahal mereka mempercayai kebenaran. Maka Allah Ta'ala berfirman, sedang yang lainnya mengakui dosa-dosa mereka, yang terdapat antara mereka dengan Allah. Sebenarnya mereka memiliki sejumlah amal soleh, kemudian mencampurkannya dengan amal buruk. Mereka ini berada di bawah maaf dan ampunan Allah. Ayat ini berlaku bagi seluruh orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan, yang mencampurkan kebaikan dan keburukan, dan orang yang tercemari oleh keburukan. Sehubungan dengan ayat, sedang ada orang yang lain, Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abi Lubabah dan sekelompok sahabatnya yang tidak ikut bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Ketika Rasulullah kembali, maka mereka mengikat dirinya di tiang-tiang masjid. Mereka bersumpah bahwa tidak boleh ada seorang pun yang membuka ikatannya kecuali Rasulullah. Setelah Allah menurunkan ayat ini, maka Rasulullah melepaskan mereka dan memaafkan mereka. Al-Bukhari meriwayatkan dari Samurah bin Jundub, dia berkata, Rasulullah bersabda kepada kami, pada suatu malam ada 2 orang menemuiku. Keduanya membawaku pergi hingga sampai di sebuah kota yang dibangun dengan batu bata emas dan perak. Kami bersua dengan sekelompok orang yang sebagian tubuhnya sangat bagus dibanding orang yang pernah kamu lihat namun sebagian tubuhnya sangat buruk dibanding orang yang pernah kamu lihat. Kedua utusan berkata kepada mereka, pergilah dan mandilah di sungai itu. Lalu mereka masuk ke dalamnya. Kemudian mereka kembali kepada kami.
Ternyata keburukan itu telah hilang dari mereka dan menjadi sangat tampan. Kedua utusan itu berkata kepadaku, inilah surga, Aden dan inilah tempatmu. Keduanya melanjutkan, adapun orang-orang yang sebagian tubuhnya bagus dan sebagian lagi buruk, mereka adalah orang-orang yang mencampurkan amal soleh dengan amal buruk. Allah memaafkan mereka. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang disajikan secara singkat dalam penafsiran ayat ini. Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka. Sedekah itu untuk membersihkan dan menyucikan mereka serta berdoalah bagi mereka. Sesungguhnya doamu itu merupakan penyejuk hati bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, ayat 103. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya, menerima sedekah, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang? Ayat 104. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya agar dia mengambil sedekah dari sebagian harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Ketentuan ini berlaku pula bagi orang yang mencampurkan amal soleh dengan amal buruk. Walaupun ayat itu diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak ikut berjihad karena malas. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Jadi, setiap orang yang ada setelah mereka adalah seperti mereka juga dan hukum bagi mereka juga sama. Firman Allah Ta'ala, serta berdoalah bagi mereka. Yakni, doakanlah mereka dan mintakanlah ampun bagi mereka. Penafsiran ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam syahihnya dari Abdullah bin Abi Aufa. Dia berkata, apabila Nabi menerima sedekah dari suatu kaum, maka beliau mendoakan mereka. Ayahku pergi untuk menyampaikan sedekahnya. Maka beliau berdoa, ya Allah, semoga engkau melimpahkan rahmat kepada keluarga Abi Aufa. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya doamu itu merupakan penyejuk hati bagi mereka. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan, merupakan rahmat bagi mereka. Firman Allah Ta'ala, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yakni, Maha mendengar doa-doamu dan Maha mengetahui siapa yang berhak mendapat doamu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Hudzaifah, sesungguhnya doa Nabi itu menjangkau seorang ayah, anaknya, dan cucunya. Firman Allah Ta'ala, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya, menerima sedekah? Ayat ini mendorong manusia supaya bertobat dan bersedekah, kedua perbuatan ini dapat melebur dan menghapus dosa. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa barang siapa yang bertobat kepadanya, maka dia akan menerimanya. Barang siapa yang bersedekah dari hasil usaha yang halal, maka Allah Ta'ala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, lalu dia akan mengembangbiakan sedekah itu bagi pemiliknya hingga buah-buahan yang disedekahkannya itu menjadi sebesar gunung Uhud. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tsauri dan Waqi dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian mengembangbiakannya bagimu sebagaimana kamu mengembangbiakan anak kuda sehingga sedekah sesuap pun menjadi sebesar gunung Uhud. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya, menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, beramalah kamu, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman akan melihat amalmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu amalkan. Ayat 105. Mujahid berkata, ayat ini merupakan ancaman dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang menyalahi perintah-perintahnya, yaitu bahwa aneka amal mereka akan ditampilkan kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, kepada Rasulullah, dan kepada kaum mukminin. Hal ini pasti terjadi pada hari kiamat sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu.
Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Surat Al-Haqqah, ayat 18. Dan firman Allah, dan dikeluarkanlah apa yang terdapat di dalam hati. Dan terkadang amal itu pun ditampakkan kepada manusia di dunia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak selayaknya kamu terpesona oleh amal seseorang sebelum kamu melihat amal terakhirnya. Sesungguhnya seseorang itu melakukan amal soleh pada suatu waktu dari usianya atau pada sejenak dari masanya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka dia masuk surga, kemudian dia berubah, lalu melakukan amal buruk. Sesungguhnya seorang hamba itu pasti melakukan amal buruk pada sebagian dari masanya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka dia masuk neraka, kemudian dia berubah, lalu melakukan amal soleh. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka dia membuatnya beramal baik sebelum dia mati. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia membuatnya beramal baik? Beliau menjawab, yaitu Allah memberinya taufik untuk melakukan amal soleh kemudian dia mencabut nyawanya dalam keadaan demikian. Hadis dengan periwayatan seperti ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad. Dan ada pula orang-orang lainnya yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Apakah Allah akan mengazab mereka ataukah dia akan menerima tobat mereka? Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, ayat 106. Ibnu Abbas, Mujahid, Akramah, Adidahak, dan sejumlah lain yang tidak hanya seorang mengatakan, yang dimaksud oleh ayat ini ialah 3 orang yang terlambat bertobat. Mereka adalah Mirarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah. Mereka tidak ikut perang Tabuk karena malas dan lebih menyukai permainan, kenikmatan buah-buahan, dan naungan, bukan karena ragu-ragu atau munafik. Di antara mereka ada sekelompok orang yang mengikatkan dirinya ke tiang-tiang masjid seperti yang dilakukan oleh Abu Dubabah dan para sahabatnya. Ada pula segolongan orang yang tidak melakukan hal itu. Mereka adalah ketiga orang tersebut. Ayat yang menyatakan tobat kaum yang mengikatkan diri itu diterima lebih dahulu diturunkan daripada tobat ketiga orang ini. Penerimaan tobat ketiga orang ini ditangguhkan hingga turun ayat, sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, kaum Muhajirin, dan Ansyar. Serta terhadap 3 orang yang ditangguhkan hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah merasa sempit, sebagaimana hal ini akan dijelaskan dalam hadis mengenai Ka'ab bin Malik. Firman Allah Ta'ala, apakah Allah akan mengazab mereka ataukah dia akan menerima tobat mereka, yakni mereka berada di bawah pengampunan Allah. Jika dia berkehendak, maka dia melakukan hal ini kepada mereka dan jika dia berkehendak, maka dia melakukan hal itu kepada mereka. Namun rahmatnya mengungguli murkanya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, yakni Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapat siksa atau ampunan, lagi Maha Bijaksana dalam segala perbuatan dan perkataannya, tiada Tuhan melainkan Dia dan tiada Rab selain Dia. Dan ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kesulitan, karena kekafiran, untuk mencerai-beraikan kaum mukminin, dan untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah mempersaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta, ayat 107. Jangan pernah kamu mendirikan sholat di dalamnya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih layak untuk dijadikan tempat sholat olehmu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih, ayat 108. Yang menjadi sebab turunnya ayat ini ialah bahwasanya di Madinah, sebelum Nabi datang, terdapat seseorang yang memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Orang itu bernama Abu Amir Ar-Rahib.
Setelah Rasulullah datang di Madinah dan urusan agama Islam dan para pemeluknya mencuat melalui peristiwa Badar, maka Rasulullah menyeru Abu Amir masuk Islam. Dia menolak dan tetap bercokol dalam keyakinannya. Kemudian dia kabur ke Mekah, kemudian kabur lagi kepada Raja Heraklius. Abu Amir hendak membela Heraklius dalam memerangi kaum muslimin. Maka dia pun memperoleh janji, mendapat imbalan, dan ditempatkan di sisi Heraklius. Kemudian Abu Amir menulis surat kepada pengikutnya bahwa dia akan datang membawa tentara yang akan menyingkirkan Muhammad dari Madinah. Dia menyuruh pengikutnya agar membuat rantai dan belenggu. Kemudian mereka pun mulai mendirikan masjid di dekat Masjid Quba. Setelah masjid itu selesai dibangun, mereka meminta agar Rasulullah sholat di sana. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kami tengah melakukan perjalanan. Namun, apabila kami pulang, insya Allah akan sholat di sana. Pada saat beliau pulang dari Tabuk dan berada pada tempat sejauh perjalanan setengah hari dari Madinah, maka Jibril turun dan memberitahukan ihwal masjid Dirar itu serta memberitahukan niat mereka untuk memecah belah kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengutus sejumlah orang untuk menghancurkannya sebelum beliau tiba di Madinah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, dan jangan pernah kamu mendirikan sholat di dalamnya, orang-orang zalim. Dan firman Allah Ta'ala, mereka, yakni orang-orang yang mendirikan masjid itu, sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, yakni melainkan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mempersaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta, dalam apa yang mereka maksudkan dan niatkan. Sesungguhnya mereka mendirikannya untuk menimbulkan aneka kesulitan terhadap Masjid Quba, karena kafir kepada Allah, untuk mencerai-beraikan kaum mukminin, dan untuk menunggu orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu yaitu Abu Amir sebagai orang fasik yang juga dikenal dengan sebutan Ar-Rahib, pendeta. Semoga Allah melaknatnya. Firman Allah Ta'ala, jangan pernah kamu mendirikan sholat di dalamnya, merupakan larangan bagi Nabi. Larangan bagi umat mengikuti larangan kepada Nabinya. Yakni melarang beliau dan umatnya mendirikan sholat di sana untuk selama-lamanya. Kemudian Allah mendorongnya supaya sholat di Masjid Quba yang didirikan sejak hari pertama pembangunannya untuk tujuan ketakwaan, yaitu ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Masjid itu pun menyatukan pendapat kaum muslimin serta mengikat Islam dan para pemeluknya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih layak untuk dijadikan tempat sholat olehmu. Konteks ayat ini sebenarnya menjelaskan Masjid Quba. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis sahih ditegaskan bahwa Rasulullah bersabda, sholat di Masjid Quba seperti berumrah. Dalam hadis sahih lainnya dikatakan, sesungguhnya Rasulullah mengunjungi Masjid Quba baik dengan berkendaraan maupun dengan berjalan kaki. Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, tatkala ayat, di dalamnya terdapat orang-orang yang hendak membersihkan diri, diturunkan, maka Rasulullah mengirimkan utusan kepada Uwaim bin Saidah. Beliau bertanya, apa yang dimaksud dengan bersuci yang dipuji oleh Allah itu? Uwaim menjawab, wahai Rasulullah, tidaklah seorang laki-laki dan perempuan di antara kami pergi buang air melainkan dia mencuci kemaluannya. Atau dia mengatakan, pantatnya. Maka Nabi bersabda, perbuatan itulah yang dipuji Allah. Dalam hadis sahih lainnya dikemukakan, sesungguhnya Masjid Rasulullah, yang berada di tengah-tengah kota Madinah ialah masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan. Hadis ini sahih. Tidak ada pertentangan antara ayat di atas dengan hadis ini. Karena apabila Masjid Quba yang didirikan atas dasar ketakwaan sejak hari pertama pembangunannya, maka ia merupakan Masjid Rasulullah. Oleh karena itu, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi bersabda, masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan adalah masjidku ini. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Said bahwasanya dia berkata, ada dua orang yang berselisih mengenai masjid manakah yang dimaksud oleh masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan sejak hari pertama. Maka yang seorang berkata, ia adalah Masjid Kuba. Yang lainnya mengatakan, ia adalah Masjid Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ia adalah masjidku. Hadis senada diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Tirmidzi dan An-Nasai, dan diriwayatkan oleh Muslim. Sekelompok ulama salaf dan halaf mengatakan bahwa masjid itu ialah Masjid Nabi. Keterangan ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, dan Said bin Musayyab. Riwayat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu mendirikan sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih, menunjukkan disunatkannya sholat di masjid-masjid kuno yang sejak awal pembangunannya dimaksudkan sebagai tempat beribadat kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, disunatkannya sholat bersama sekelompok orang yang soleh, hamba-hamba yang beramal, dan orang-orang yang senantiasa menyempurnakan wudhu dan menghindarkan diri dari berbagai kotoran. Apakah orang yang mendirikan masjid di atas dasar ketakwaan kepada Allah dan keridhaan itu yang lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersamanya ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat 109. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah sama antara orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar ketakwaan kepada Allah dan keridhaan dengan orang-orang yang mendirikan masjid untuk tujuan memudaratkan kekafiran, memecah belah kaum muslimin, dan untuk menunggu kedatangan seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Orang-orang itu hanyalah mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersamanya ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yakni, Allah tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Jabir bin Abdillah berkata, aku melihat asap keluar dari masjid yang dibangun untuk menimbulkan berbagai kesulitan pada zaman Rasulullah. Firman Allah Ta'ala, bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dan kemunafikan dalam hati mereka, karena mereka melakukan perbuatan yang keji itu. Allah menimbulkan kemunafikan di dalam hati mereka sebagaimana kecintaan yang diresapkan ke dalam kalbu para penyembah patung anak sapi. Firman Allah Ta'ala, kecuali bila hati mereka itu telah hancur, karena kematiannya. Demikian menurut penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan para ulama salaf lainnya. Allah Maha Mengetahui terhadap aneka amal makhluknya, lagi Maha Bijaksana dalam membalas amal mereka, baik membalas dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin diri dan harta kekayaan mereka dengan memberi mereka surga. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau dibunuh. Hal itu merupakan janjinya sebagai kebenaran dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan tiada yang lebih menepati janjinya selain Allah. Maka bergembiralah dengan penjualan kalian yang telah kalian lakukan. Itulah kemenangan yang besar. Ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, apabila diturunkan suatu surat, maka di antara kaum munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surat ini, yakni sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat itu menambah imannya sedang mereka merasa gembira. Ayat ini merupakan dalil utama yang menunjukkan bahwa keimanan itu dapat bertambah dan berkurang.
Hal ini pun merupakan mazhab mayoritas ulama salaf dan para imam ulama khalaf. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka surat itu menambah keraguan mereka atas keraguan yang telah ada. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu merupakan suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh, surat Fussilat, ayat 44. Ini merupakan bagian dari kecelakaan mereka, sesuatu yang seharusnya menunjukkan kalbu, justru menjadi sebab bagi kesesatan dan kehancuran mereka. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka itu diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran? Ayat 126. Dan apabila diturunkan suatu surat, sebagian mereka memandang sebagian yang lain, adakah seseorang yang melihatmu? Kemudian mereka pergi. Allah memalingkan hati mereka karena mereka merupakan kaum yang tidak memahami, ayat 127. Allah Ta'ala berfirman, dan tidakkah kaum munafikin itu, memperhatikan bahwa mereka itu diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran, yakni mereka tidak bertobat dari dosa-dosanya yang terdahulu. Mereka juga tidak mengambil pelajaran bagi tindakan di masa datang. Mujahid menafsirkan, mereka diuji dengan kekurangan pangan dan kelaparan. Qatadah menafsirkan, diuji dengan perang 2 kali setahun. Firman Allah Ta'ala, dan apabila diturunkan suatu surat, sebagian mereka memandang sebagian yang lain, adakah seseorang yang melihatmu? Kemudian mereka pergi. Yakni, mereka berpaling dari kebenaran dan meninggalkannya. Inilah perilaku mereka di dunia. Mereka tidak kokoh pada kebenaran, tidak mau menerimanya, dan tidak mau memahaminya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, maka mengapa mereka berpaling dari peringatan? Mereka bagaikan keledai liar yang lari terbirit-birit, berlari dari singa, surat Al-Muddatsir. Ayat 49-51. Firman Allah Ta'ala, Allah memalingkan hati mereka, seperti firman, setiap kali mereka berbuat sesat, maka Allah menyesatkan hati mereka, karena mereka merupakan kaum yang tidak memahami tentang Allah dan sapaan-Nya, bahkan mereka lalai dan lari daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari golonganmu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat berambisi padamu, sangat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman, ayat 128. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, cukuplah bagiku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dia adalah Tuhan Arsy yang agung, ayat 129. Allah Ta'ala berfirman sambil mengingatkan anugerah yang telah diberikan kepada kaum mukminin berupa pengutusan seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yakni dari jenis mereka sendiri dan menggunakan bahasa mereka. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim, ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari golonganmu sendiri, yakni dari kalanganmu dan menggunakan bahasamu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi dan dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syubah kepada Kisra, sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kami seorang Rasul dari golongan kami. Kami mengenal keturunan, sifat, tempat masuk, tempat keluar, kejujuran, dan kebenarannya. Al-Hafiz Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramharmazi meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Fashil Baina Rawi wal Wai dengan sanadnya yang sampai kepada Muhammad bin Ja'far bin Muhammad. Dia berkata, aku bersaksi atas nama ayahku bahwa dia benar-benar telah menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali. Dia berkata, Rasulullah bersabda,
Aku lahir dari pernikahan, bukan lahir dari perzinaan mulai dari Adam hingga ayah dan ibuku melahirkanku. Tidak ada sedikitpun perzinaan jahiliyah mengenai kelahiranku. Firman Allah Ta'ala, berat terasa olehnya penderitaanmu, yakni Nabi merasa berat dan tidak tega melihat penderitaan dan kesengsaraan yang diderita oleh umatnya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur dikatakan, aku diutus membawa agama yang hanif, lurus lagi toleran. Sangat berambisi padamu, yakni pada pemerolehan hidayah dan manfaat olehmu di dunia dan akhirat. Tabrani meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, kami meninggalkan Rasulullah dan tiada seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya di angkasa melainkan dia mengingatkan kami akan pengetahuan dari beliau. Rasulullah bersabda, tiada suatu perkara pun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan kepadamu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengharamkan suatu perkara melainkan dia telah mengajarkan bahwa dia akan memperlihatkannya dari kalanganmu. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah memegang kendalimu supaya kamu terbang meninggalkan neraka seperti terbangnya seekor rama-rama atau lalat. Firman Allah Ta'ala, sangat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman, seperti firman Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Surat Asy-Syu'ara, ayat 215-217. Demikian pula pada ayat ini Allah menyuruh dalam firman-Nya, jika mereka berpaling dari peraturan agama yang besar lagi sempurna yang kamu bawa kepada mereka, maka katakanlah, cukuplah bagiku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yakni Allah lah yang Maha Mencukupi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kepadanyalah aku bertawakal. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, Tuhan belahan timur dan barat. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung. Firman Allah Ta'ala, Dia adalah Tuhan, Arasy yang agung, yakni Dia pemilik dan pencipta segala perkara. Karena Dia adalah Tuhan, Arasy yang agung yang merupakan atap bagi segala makhluk dan bagi segala ciptaan berupa langit, bumi, apa yang ada di dalam keduanya, dan apa yang di antara keduanya, semuanya itu di bawah, Arasy dan takluk kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Pengetahuannya meliputi segala perkara. Kekuasaannya menembus segala perkara. Dia Maha melindungi atas segala perkara. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan ialah ayat yang berbunyi, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari golonganmu sendiri. Ahmad meriwayatkan dari Ibad bin Abdillah bin Zubair, dia berkata, Al-Haris bin Huzaimah datang membawa dua ayat terakhir dari surat Bara'ah, yaitu, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari golonganmu sendiri. Kepada Umar bin Khattab Umar bertanya, siapa yang bersamamu ketika memperoleh informasi ini? Al-Haris menjawab, aku tidak tahu. Demi Allah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa aku mendengar ayat itu dari Rasulullah, kemudian aku memahaminya dan menghafalkannya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya aku pun bersaksi bahwa aku benar-benar mendengarnya dari Rasulullah. Kemudian Umar berkata, jika surat itu terdiri atas 3 ayat, niscaya aku akan menjadikannya dalam satu surat tersendiri. Periksalah sebuah surat dari Al-Quran. Kemudian orang-orang menempatkan kedua surat ini pada akhir surat Bara'ah. Selesailah ringkasan tafsir surat At-Taubah. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia, dan Allah lah pemberi taufik dan penolong. Surat ke-10, Surat Yunus. Surat Makkiyah 109 ayat, diturunkan setelah surat Al-Isra, ayat 40, 94,
95, dan 96 merupakan surat Madaniyah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Alkitab yang mengandung hikmah. Ayat 1. Pantaskah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka? Peringatkanlah manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka memiliki amal-amal soleh di sisi Tuhannya. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini adalah tukang sihir yang nyata. Ayat 2. Alif Lam Ra. Soal huruf yang terputus-putus pada awal surat telah diperbincangkan pada awal surat Al-Baqarah. Inilah ayat-ayat Alkitab yang mengandung hikmah. Yakni, inilah ayat-ayat Al-Quran yang bijaksana dan nyata. Firman Allah Ta'ala, pantaskah menjadi keheranan bagi manusia? Yakni, Allah memandang ganjil terhadap kaum kafir yang merasa heran terhadap pengutusan para rasul dari kalangan manusia. Mereka mengatakan, terlalu agung bagi Allah jika rasulnya berupa manusia seperti Muhammad. Maka Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, menurunkan ayat, pantaskah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka? Peringatkanlah manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka memiliki amal-amal soleh di sisi Tuhannya. Mujahid menafsirkan Kadamasyidin dengan amal-amal soleh, yaitu amal solat, puasa dan sedekah, sedangkan Muhammad akan memberikan syafaat kepada mereka. Penafsiran ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Firman Allah Ta'ala, orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini adalah tukang sihir yang nyata, yakni yang jelas. Maksud ayat, di samping itu, sesungguhnya kami mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu seorang laki-laki dari jenis mereka sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya omongan yang mereka katakan itu benar-benar bohong. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengatur perkara. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat melainkan sesudah ada izinnya. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Maka, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat 3. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia merupakan Tuhan seluruh alam, bahwa Dia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud, hari, ialah seperti hari dunia. Ada pula yang mengatakan bahwa sehari di situ sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Hal ini akan dibahas lebih lanjut. Kemudian, Dia bersemayam di atas arsy. Arsy merupakan makhluk yang terbesar dan sebagai atap bagi seluruh makhluk. Firman Allah Ta'ala, Dia mengatur perkara, yakni Dia mengatur seluruh makhluk. Firman Allah, tidak ada yang tersembunyi baginya seberat zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Surat Saba, ayat 3. Dan, tidak ada suatu urusan pun yang menyibukkannya sehingga Dia lalai terhadap perkara yang lain. Firman Allah Ta'ala, tiada seorang pun yang akan memberi syafaat melainkan sesudah ada izinnya, adalah seperti firman Allah, tiada yang dapat memberi syafaat pada sisinya melainkan dengan izinnya. Firman Allah Ta'ala, yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Maka, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Yakni, tunggalkanlah Dia melalui penghambaan, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran, wahai kaum musyrikin, dalam perkaramu yaitu, kamu menyembah Tuhan lain bersama Allah sedang kamu mengetahui bahwa Dialah semata yang menciptakan itu. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, apabila kamu bertanya kepada mereka tentang penciptaan diri mereka, niscaya mereka menjawab, Allah. Dan seperti firman Allah Ta'ala, katakanlah, siapakah Tuhan langit yang 7 dan Tuhan,
arsy yang agung? Mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Hanya kepadanyalah kamu semua akan kembali, sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya kembali agar Dia membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil. Dan, bagi orang-orang yang kafir minuman air yang panas dan azab yang pedih lantaran apa yang dahulu mereka ingkari, ayat 4. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa hanya kepadanyalah kamu semua makhluk akan kembali pada hari kiamat dan tidak akan ditinggalkan seorang pun di antara mereka. Ia akan dikembalikan sebagaimana Dia menciptakannya pada permulaan. Allah Ta'ala menceritakan bahwa sebagaimana Dia menciptakan pada permulaan, maka demikian pula Dia mengulangi penciptaan itu kembali. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya kembali dan pengulangan penciptaan itu lebih mudah baginya. Agar Dia membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil, dan dengan balasan yang penuh. Dan bagi orang-orang yang kafir minuman air yang panas dan azab yang pedih lantaran apa yang dahulu mereka ingkari, yakni disebabkan oleh kekafiran mereka, maka mereka diazab pada hari kiamat dengan berbagai jenis azab seperti angin yang sangat panas, air yang sangat panas dan mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan ditetapkannya manzilah-manzilah agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Tidaklah Allah menciptakan hal itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan ayat-ayat itu kepada orang-orang yang mengetahui, ayat 5. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi benar-benar terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang bertakwa, ayat 6. Allah Ta'ala memberitahukan makhluk yang merupakan ayat-ayat yang menunjukkan kepada kesempurnaan kekuasaannya dan keagungan kekuasaannya, bahwa sesungguhnya Dia telah menjadikan sinar yang memancar dari tubuh matahari sebagai cahaya terang dan Dia menjadikan sinar bulan sebagai cahaya. Matahari melahirkan cahaya dan bulan melahirkan sinar. Maka, keduanya berbeda agar tidak keliru. Allah menetapkan bulan pada beberapa manzilah. Pertama-tama bulan muncul dalam keadaan kecil, kemudian sinar dan bentuknya bertambah sehingga sempurnalah menjadi purnama. Kemudian, bulan itu berkurang sinar dan bentuknya sehingga kembali kepada keadaan semula. Penambahan dan pengurangan itu terjadi selama 1 bulan penuh. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga, setelah ia sampai ke manzilah terakhir, kembalilah ia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya, surat Yasin, ayat 39-40. Firman Allah Ta'ala, matahari dan bulan mengandung perhitungan. Sedangkan di dalam surat ini Allah berfirman, dan ditetapkannya, bulan, manzilah-manzilah agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Melalui peredaran matahari dan bulan dapat diketahui hari, bulan, dan tahun. Tidaklah Allah menciptakan hal itu melainkan dengan benar, yakni tidaklah Allah menciptakan hal itu sebagai main-main. Namun, ciptaan itu mengandung hikmah yang besar dan alasan yang sangat baik. Penggalan ini seperti firman Allah, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu sekadar main-main? Sesungguhnya kamu benar-benar akan dikembalikan kepada kami. Firman Allah Ta'ala, Dia menjelaskan ayat-ayat itu, yakni kami menjelaskan alasan-alasan dan dalil-dalil, kepada orang-orang yang mengetahui. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pada pergantian malam dan siang itu, yakni pergilirannya, yang satu datang dan yang lain pergi. Jika yang satu pergi maka yang lain tidak terlambat sedikit pun. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, menutupkan malam kepada siang yang menutupinya dengan cepat.
Firman Allah Ta'ala, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, berupa ayat-ayat yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Ta'ala. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang benar-benar terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang berakal. Sedangkan dalam surat ini Allah berfirman, benar-benar terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang bertakwa, terhadap siksa, murka, dan azab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ayat 7. Tempat mereka itu adalah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat 8. Allah Ta'ala memberitahukan keadaan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang mengingkari perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat dan mereka tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah sedikitpun. Mereka merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Al-Hasan berkata, demi Allah, mereka tidak menghargai dunia dan meninggikannya sehingga mereka senang terhadapnya sementara mereka lalai terhadap ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Artinya tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam untuk mengenal dan menguatkan iman kepada Allah, dan mereka tidak merenungkannya, ayat yang bersifat syara. Artinya jalan yang harus ditempuh, dan mereka tidak menjalankannya, bahwasanya bagi mereka, pada hari kiamat, neraka sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia berupa dosa-dosa. Di samping itu, mereka pun kafir terhadap Allah, Rasul-Nya, dan hari akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ayat 9. Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanaka Allahumma. Dan salam penghormatan mereka di dalamnya ialah, salam. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 10. Ayat ini memberitahukan keadaan orang-orang yang bahagia, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, membenarkan para rasul, dan melaksanakan apa yang mereka perintahkan, lalu mereka melakukan aneka amal soleh, bahwa sesungguhnya Tuhan akan menunjukkan mereka karena keimanannya. Huruf ba di sini dapat dianggap sebagai menyatakan sebab. Sehingga kira-kira asalnya, disebabkan keimanan mereka di dunia, maka Allah menunjukkan mereka pada hari kiamat pada Siratul Mustaqim sehingga mereka dapat melintasinya dan selamat mencapai surga. Huruf ba pun dapat dianggap menunjukkan permintaan tolong seperti yang dikatakan oleh Mujahid pada firman Allah Ta'ala, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Keimanan itu merupakan cahaya petunjuk dalam perjalanan mereka. Sehubungan dengan ayat tersebut, Ibnu Juraij berkata, bahwa keimanan seorang mukmin tergambar dalam bentuk kebaikan dan angin yang baik. Apabila dia bangkit dari kuburnya, gambaran amal itu mendatangi pemiliknya dan menggembirakannya dengan segala kebaikan. Si pemilik berkata, siapakah kamu? Ia menjawab, aku adalah amalmu. Maka amal itu menjadi cahaya bagi si pemilik yang berada di depan sehingga dia dapat masuk surga. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, Tuhan menunjukkan mereka dengan keimanannya. Sedangkan, amal orang kafir tergambar dalam sosok yang buruk dan bau yang busuk. Sosoknya ini menempel pada pemiliknya dan menghujatnya serta mengalahkannya sehingga sosok itu melemparkannya ke neraka. Firman Allah Ta'ala, doa mereka di dalamnya ialah, Subhanaka Allahumma. Dan salam penghormatan mereka di dalamnya ialah, salam. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah keadaan penghuni surga. Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa apabila salah seorang di antara mereka hendak meminta sesuatu, maka dia berkata, Maha suci Engkau, ya Allah. Firman Allah Ta'ala, dan salam penghormatan mereka di dalam surga ialah, salam, adalah seperti firman Allah,
salam penghormatan mereka pada saat mereka menemuinya ialah, salam. Firman Allah Ta'ala, akhir permohonan mereka ialah, sesungguhnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah yang dipuji untuk selamanya dan disembah sepanjang masa. Oleh karena itu, Dia memuji dirinya pada awal melakukan penciptaan dan pelestariannya, pada permulaan kitabnya, dan pada permulaan penurunannya. Sesungguhnya Dialah yang terpuji di dunia, akhirat, dan dalam segala keadaan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan, penghuni surga mendapatkan ilham untuk bertasbih dan bertahmid, sebagaimana mereka mendapatkan ilham untuk bernapas. Maka, tidak ada Tuhan melainkan Dia dan tidak ada Rob selain Dia. Dan, jika sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, niscaya diakhiri umur mereka. Maka, kami membiarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kami itu bergelimang dalam kesesatan mereka. Ayat 11. Allah Ta'ala memberitahukan kelembutannya kepada para hamba bahwa Dia tidak memenuhi permintaan mereka tatkala mereka mendoakan buruk atas diri, harta, dan anak-anaknya, yaitu pada saat mereka merasa bosan dan marah. Karena Dia mengetahui bahwa hal itu tidak disengaja. Oleh karena itu, Dia tidak memenuhinya. Keadaan itu merupakan kelembutan dan kasih sayang Allah, sebagaimana Dia memenuhi mereka apabila mendoakan kebaikan, kesuburan, dan keberkahan bagi diri, harta kekayaan, dan anak-anak. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan jika sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, niscaya diakhiri umur mereka. Yakni, niscaya aku membinasakan mereka. Namun, tidak selayaknya hal itu diteruskan.